Bistori adalah kegiatan mendongeng SDK Santo Bernardus Madiun. Tujuan kegiatan ini adalah anak semakin mencintai cerita dan dongeng sebagai penunjang literasi dan membaca, serta melanjutkan kegiatan mendongeng di sekolah. Selamat pagi anak-anak, salam jumpa. Pada pagi hari ini, Bu Alis akan mengawali sebuah cerita dengan judul Awal Persahabatan Buaya dan Belalang. Mari kita dengarkan dan kita simak bersama-sama ya anak-anak. Di tengah hutan yang lebat ada sebuah kolam yang sangat bagus. Airnya jernih dan di samping-sampingnya banyak tanaman yang tumbuh subur. Namun sangat disayangkan, kolam itu sangat sepi sekali. Hanya berpenghuni satu ekor binatang, yaitu buaya. Mengapa hal ini terjadi? Karena kolam itu dihuni oleh binatang buaya yang sangat kejam. Apapun yang datangi di kolam itu pasti dia tangkap dan dia makan. Hal itu membuat kolam seolah-olah mati suri. Di tempat lain ada seekor belalang muda yang sangat berani. Dia sangat penasaran. Dia ingin mengunjungi kolam itu, mencari tahu apa benar kolam itu hanya berpenghuni seekor. Dia menyiapkan segalanya, lalu dia berpamitan kepada ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya sebenarnya tidak melepas dia untuk pergi ke tengah hutan itu, karena takut nanti anaknya tidak pulang kembali. Tetapi si belalang muda tetap teguh pada tekadnya. Saya harus pergi ke hutan itu. Pokoknya saya harus pergi. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Dengan berat hati, ibu dan bapaknya merestui belalang muda untuk pergi. Sesampai di tepi kolam, belalang melihat, oh ternyata sungguh sepi sekali. Aduh, ini membuat aku pun ikut merasa takut. Lalu tiba-tiba muncullah buaya. Ada apa belalang kamu datang ke sini? Ibu, aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Mengapa di sini sangat sepi? Kamu tidak tahu ya? Kalau binatang apapun yang datang ke kolam ini, pasti aku jadikan santapan. Aku makan. Apakah kamu juga ingin aku makan? Aduh. Dengan perasaan takut, belalang kembali menyapa buaya. Buaya, apakah kamu sakit? Kok kamu seperti itu? Iya, kenapa? Bolehkah aku lihat di dalam mulutmu ada apa? Apakah kamu tidak takut kalau aku makan? Tidak, buaya, tidak. Coba bukalah mulutmu. Dengan berat hati, buaya membuka mulutnya. Lalu dengan perasaan khawatir, takut, dan was-was, si belalang melompat ke dalam mulut buaya. Oh buaya, di mulutmu ada serpian batang kayu yang ada di sela-sela gigimu. Jadi kamu merasa kesakitan. Bolehkah ini aku ambil? Apakah kamu tidak takut aku makan? Tidak buaya, tidak. Aku kan hanya menolong kamu. Ya sudah, cobalah. Buka mulutmu lebar-lebar ya buaya. Lalu dibukalah mulut buaya dengan lebar. Lalang melompat ke dalamnya, mencoba mengungkit
kayu yang ada di sela-sela gigi buaya. Setelah terlepas, cepat-cepat si belalang lompat keluar dari mulut buaya. Buaya merasa sangat enak. Buaya merasa lega, mulutnya tidak kesakitan lagi. Lalu si buaya bilang kepada belalang itu, "Belalang, karena kamu sudah menolongku, apakah kamu punya permintaan padaku?" Iya buaya, bolehkah kami, para binatang, bermain-main di kolam ini supaya kolam ini tidak sepi lagi, supaya kolam ini menjadi ramai. Ya, mulai saat ini aku izinkan boleh siapa saja main di kolam ini. Nah, anak-anak, sejak saat itu kolam kembali menjadi baik. Kolam kembali menjadi ramai. Banyak suara burung berterbangan di atasnya. Binatang-binatang datang bermain-main dengan penuh sukacita. Begitu pula si buaya. Buaya sangat senang karena ternyata belalang, makhluk yang sangat kecil, membantu dia sehingga dia pun tidak merasakan kesakitan lagi. Kalau tidak ada buaya, kalau tidak ada belalang, siapa lagi yang akan menolong dia? Sejak saat itu, persahabatan belalang, buaya, dan binatang-binatang lain sangat akrab, saling membantu dan saling memberi. Demikian anak-anak cerita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita yang akan datang. Tapi ada satu pesan moral bagi kalian. Pesan yang ada dalam cerita tadi adalah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seberapapun besarnya, kita harus saling tolong menolong, saling membantu untuk sesama. Semoga kita bisa meniru, mencontoh perbuatan baik yang telah dilakukan oleh belalang. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan cerita tentang awal persahabatan buaya dan belalang? Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang nomor 1, apa judul dari cerita tadi? Apa judul dari cerita yang sudah Bu Alis ceritakan tadi? Pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Baris ulang, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Yang ketiga, pertanyaan terakhir, pesan moral apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Itu ya anak-anak, sampai jumpa, dadah.